Baik, selamat sahabat saudara sekalian. Sahabat, Kita akan pelajari pelajaran sekolah sahabat yang keempat. Setelah saudara-saudara belajar 6 hari di rumah, kalau pelajaran ini harus dipadatkan dalam satu kalimat sempurna yang disebut the thesis of the lesson, kalimat itu bunyinya bagaimana menurut saudara? kerinduan Tuhan untuk tinggal dengan manusia, Kerinduan Tuhan untuk tinggal. Itu Hank adalah salah satu. Saya kepingin sesuatu yang lebih luas. Yang you katakan tadi itu benar, itu salah satunya. Saya kepingin satu kalimat yang merangkum seluruh pelajaran. Jadi kalau sudah keluar, lalu ada yang tanya apa yang dipelajari tadi malam, tesis inilah yang akan menjawab. Jadi seandainya seluruh pelajaran dipadatkan dalam satu kalimat, kalimat lengkap itu bunyinya gimana? Kalau sudah perhatikan, tiap pelajaran selalu ada the thesis of the lesson. Saya propose satu, agar perbaktian kita tidak merupakan sekedar ritualistik, tetapi rutinasi ya kan? ya rutin, ya. tetapi merupakan satu pengalaman yang lebih dalam. Maka kita harus mempertahankan paling sedikit 5 attitude dalam perbaktian. Itulah yang akan kita bahas malam ini. Apa yang 5 itu? Jadi perbaktian ini bisa merosot menjadi sesuatu yang rutin, sesuatu yang ritualistik, sehingga kita tidak mendapat makna apa-apa dari dalamnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa memperoleh pengalaman yang lebih dalam tiap kali kita datang ke gereja untuk berbakti kepada Tuhan? Saudara-saudara mungkin pernah mendengar eksperimen yang dilakukan oleh seorang ahli ilmu jiwa yang bernama Leo Tolstoy, yang namanya tercantum di buku sekolah sahabat kita. Dia ambil seekor anjing, lalu dibunyikan bel. Pada waktu bel dibunyikan, dihidangkan makanan. Diperiksa, anjing itu mengeluarkan air liur melihat makanan. Jadi terus diulang-ulangi. Tiap kali bel dibunyikan, makanan disuguhkan. Jadi anjing udah terbiasa. Kalau bel bunyi artinya ada apa? ada makanan. Dan air liurnya akan apa? Keluar. Jadi satu kali dibunyikan bel, tidak ada makanan, tapi tetap liurnya apa? Itu disebut condition reflex. Refleks tapi yang diprogram, yang diatur. Nah, Leo Tolstoy mengatakan banyak orang Kristen Kayak ini. seperti Anjing. di kondisi karena hanya kebiasaan aja. Nah, baru muncul cerita yang di introduction yang saudara-saudara baca. Jadi begitu hari Sabat tiba, kita apa? Otomatis ganti baju, kumpulan anak, lalu. Tapi itu merupakan sesuatu yang rutinitas.
morning worship, a lot of people make it Betul. as a routine juga. Jadi sekolah sahabat kita hari ini mengajak bagaimana supaya perbaktian kita di gereja jangan sekedar rutinitas, jangan sekedar ritualistik, tapi memang itu perbaktian ada maknanya kepada kita. Tiap sahabat kita datang ke gereja ada maknanya kita dapat. Jadi jangan merupakan empty gestures. Ada yang kita bawa pulang gitu. Ya, artinya kalau tadinya kita susah hati, kita terhibur. Kita bimbang, dikuatkan. Kita lemah, di situ kita mendapat kekuatan. Nah, jadi tiap kali kita berbakti, ada maknanya bagi pribadi kita. Masih ingat kalau saudara-saudara naik pesawat, begitu pesawat mau take off, stewardess memberikan petunjuk in case of emergency ini harus saya buat. Tapi oleh karena keseringan cuma dan orang tetap baca koran, ngobrol, tidak perhatikan lagi. Gesturesnya ada, tetapi tidak lagi memberikan sesuatu yang berarti kepada audiens. Baik, yang pertama, factors to make a deeper worship experience. Ini angka 1 Romawi tahun sini. Beberapa faktor untuk menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dalam perbaktian. Ada berapa? 5. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ada 5. Yang pertama, God's instruction to build a sanctuary. Boleh kita baca ayatnya? Melvin? Keluaran 25 ayat 8, please. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk membangun sebuah apa? Tempat kudus. A sanctuary. So, I mean, well, Itu God's instruction. Apa maksudnya? Tujuannya? That I may dwell among them. Supaya aku bisa tinggal di tengah-tengah mereka. Nah, ada kata yang sangat-sangat penting. Kata yang mana harus di-underline? Duel. Ini. Duel. Apa artinya duel? berdiam, habitat. Nah, sekarang belajar sedikit bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, syakan. Syakan itu artinya to pitch a tent. Apa artinya to pitch a tent? Masang tenda. Masang tenda. Bangsa Israel pada waktu perintah ini diberikan oleh Tuhan, tinggal di mana? Padang. Tenda. Jadi kalau orang Israel mendirikan tenda di Tenda-tenda mereka. Padang Sinai itu mereka dirikan tenda. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani Tuhan bilang begini, Musa bilang sama mereka, bangunkan sebuah Ka'bah supaya aku juga boleh apa? Tinggal di Lihat di situ. Mendirikan tenda di antara mereka. Kalau dalam bahasa Ibrani to pitch a tent, itu kata duel itu to pitch a tent. Oh. Cuma di salinan bahasa Inggris bahasa Indonesia nggak kelihatan. Tapi syakan itu to pitch a tent. Nah, kata ini sama dengan satu ayat di dalam Perjanjian Baru. Yohanes. Ayatnya di Yohanes 1 ayat 14. Di sana ada kata apa? Maka kalam itu menjadi manusia dan apa? Tinggal. Dan duel. Itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, kata diam di Di antara kita. Yohanes 1 ayat 14 dengan kata diam di Keluaran 25 ayat 8
itu walaupun yang satu bahasa Ibrani, satu bahasa Greka, tapi exactly the same. Jadi Yesus itu menjelma menjadi manusia supaya bisa pitch a tent di tengah-tengah kita. Cuma kalau bahasa Grekanya skeneo. Jadi skeneo dengan syakan itu sama. Jadi di sini kelihatan bahwa Tuhan itu kepingin berada di tengah-tengah kita. To pitch a tent. Jadi I want to be. Bukan temporary, right? Bukan. To pitch a tent. Karena Israel pitch a tent di padang Sinai, Tuhan juga mau dekat. Ideanya adalah Tuhan tuh kepingin dekat. Cuma yang menjauh siapa? Manusianya. Kalau Tuhan kepingin selalu dekat, kita yang seringkali apa? Entah for some reason kita seringkali seperti mau menjauhi. Padahal Tuhan kepingin apa? Dekat. Itu yang disebut tadi. Jadi Heng itu salah satu yang disebut. That I may dwell among them. Lalu yang kedua, waktu Tuhan memerintahkan membangun Ka'bah, apakah Ka'bah itu dibangun semau manusia? Tidak. Menurut apa? According to the apa? Patron yang ada di mana? Di surga. Jadi setiap aspek daripada Ka'bah duniawi harus represent a holy God properly and be worthy of His presence. Jadi kalau saudara baca tiap perabotan, tiap alat yang ada di sana itu harus mengikuti pola yang diberikan oleh siapa? Tuhan, dan dilihat oleh Musa. Jadi setiap perabotan, setiap alat yang ada dalam Ka'bah itu harus dibuat supaya represent a holy God properly. Tidak boleh sembarangan. Contoh yang kecil, api yang dipakai untuk membakar kemenyan harus api dari siapa? Api dari Tuhan. Tidak boleh kita nyalakan sembarangan api. Harus api dari siapa? Dari atas. Itu contoh kecil. Jadi apa implikasinya? Jadi dari pelajaran hari Minggu yang penting adalah implikasinya. Implikasinya ialah bahwa selama kita dalam perbaktian, attitude dalam perbaktian harus apa? Hormat. Poinnya adalah hormat. Honor aja kan? Ya, reference. Bolehkah saudara Lebih dari buka? honor. Betul. Sense of awe and reverence. Awesome. Yeah. Awe and reverence. Coba buka hari Minggu, pelajaran hari Minggu. Heng, sudah dapat hari Minggu, Heng? Iya. Baca paragraf yang terakhir sebelum bold letters. Everything about it was to inspire a sense of awe and reverence. After all, this was the dwelling place of the Creator of the universe. Jadi pelajarannya dari apa yang sudah kita bahas tadi, kalau kita datang ke gereja dan berbakti harus disertai dengan attitude of reverence. Masih ingat Musa waktu melihat belukar yang menyala? Musa kan mau dekat. Tuhan katakan, Musa, apa katanya? Tanggalkan maksudmu, karena tempat ini apa? Suci. Padahal kalau melihat secara fisik, tempat itu penuh dengan apa? Tempat biasa. Kotoran. Kotoran.
Kan Musa menggembalakan. Tapi begitu Tuhan hadir, tempat itu Jadi Tuhan katakan suci. jadi suci. Tanggalkan sepatu. Jadi kalau kita ke gereja, nah kita harus tinggalkan pikiran duniawi. Kalau menurut buku Pengkhotbah, masih ingat? Pasal 5, coba kita buka. Pengkhotbah pasal yang kelima. Jadi nasihat di sini untuk kita semua, berjalanlah dengan hati-hati bila mana kamu masuk ke rumah Tuhan. Jadi dari pelajaran hari Minggu, at least ada 2. Tuhan kepingin hadir di tengah-tengah kita. Cuma seringkali yang selalu menghindar siapa? Kita. Yang kedua, Ka'bah itu dibangun menurut pattern yang ada di surga. Jadi harus sesuai dengan kesucian Tuhan. Implikasinya, kalau kita berbakti harus dengan attitude of reverence. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, polanya sama, petunjuk Tuhan, God's instruction. Pada waktu membangun Ka'bah di padang belantara, bagaimana cara mencari dana? Apakah dengan basar? Collecting jewelry. Nah, caranya. Oh, Caranya dengan apa? Musa hanya memanggil, mungkin appeal. Siapa yang Keluaran tergerak hatinya. sukarela. kata apa? Ya, itu dia. Oke. Itu kata yang paling tepat. Willing heart, Di hari Senin, coba perhatikan. willing heart. Very Ya. hari Senin, please baca di tengah-tengah. Bagaimana? Yang di tengah. Perhatikan juga bahwa orang-orang itu tidak hanya rela untuk memberi kepada pekerjaan pembangunan tempat kudus itu, tetapi mereka melakukannya dengan penuh sukacita dan semangat. Oke. Mereka dengan rela memberikan barang-barang yang telah diberikan kepada mereka, Oke. waktu mereka, talenta mereka, dan kreativitas dan kesanggupan mereka. Oke. Back up ke paragraf sebelumnya. Ya. Perhatikanlah penekanan pada kata kerelaan. Nah, itu dia. Allah Perhatikanlah penekanan atas kata berkata, kerelaan. willing. 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 Nah, di Keluaran 35 ayat 5, coba baca Alkitabnya. Keluaran 35 ayat yang kelima. Nah, Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Jadi kalau saudara pelajari bolak-balik ini halaman Alkitab buku Keluaran, khotbahnya Musa sangat apa? Sederhana. Sangat sederhana. Musa hanya katakan apa? Barang siapa yang mempunyai hati yang rela, biarlah dia membawa persembahan bagi siapa? Tuhan. Simple. Tidak disertai iming-iming ini dan itu. Jadi bukan cuma mereka memberikan dengan sukarela, tapi dengan apa? Spirit of joy, dengan roh kesukaan atau kesenangan. Kalau sekolah sahabat kita katakan, tidak ada api turun dari langit, tidak ada guntur yang menggelegar, tidak ada suara yang keras dari Sinai. Gantinya hanyalah the working of the Holy Spirit in the hearts of the people. Nah, begitu Musa mengatakan barang siapa yang sukarela mau memberi, silakan beri. Ini. Apa respons mereka? Langsung Langsung memberi.
Dan begitu hebatnya mereka memberi, sampai di pasal 36 ayat 5, Voilà. siapa yang sudah dapat? Pasal 36. 36 ayat yang kelima. And they spake unto Moses, saying, The people bring much more than enough for the service of the work which is the Lord commanded to me. Ayat 6. Ayat 6. Yeah. And Moses gave commandment, and they caused it to be proclaimed throughout the camp, saying, Let neither man nor woman make any more work for the offering of the sanctuary. So the people were restrained from bringing. Minta di stop. Saya tidak tahu apakah ada kalimat-kalimat Musa yang tidak dicatat di sini yang menggugah, tapi yang dicatat simpel. Musa katakan siapa yang sukarela bawa persembahan, dan mereka apa? Bawa. Dan bawanya bukan sekedar membawa, tapi sampai Musa katakan enough, more than enough. Atau karena ada pengaruh pekerjaan Roh Kudus mungkin, no? Ya, itu dia. Holy Spirit itu kan, no? Tidak ada api, tidak ada gelegar guntur, tidak ada suara yang keras. Artinya Tuhan itu tidak pernah apa? Paksa. Implication, kalau kita berbakti harus disertai dengan sense of apa? Thanksgiving and gratefulness. Jadi tidak perlu, kalau pendetanya nangis kita bayar lebih banyak. Kalau pendeta khotbah biasa-biasa kasih sedikit. Jangan biar pendeta mau nangis, pendeta ketawa. Kita harus memberi secara sistematik. Sepertiga, no? Nah baik, sekarang saya mau nanya sama saudara. Masih ingat berapa yang diberikan oleh orang Yahudi yang devoted untuk kepentingan pekerjaan Tuhan di zaman Musa? 33%. Ya. Ini dia. Kalau saudara pelajari, baca buku Sejarah Para Nabi, judulnya Tithe and Offering. Jadi bangsa Israel mengembalikan perpuluhan 1/10. Lalu untuk maintain Ka'bah plus untuk charity bagi orang miskin 1/4. Jadi on top dari yang 1/10, 1/4 untuk maintain the sanctuary dan untuk charity untuk orang miskin. Nah, yang 1/4 yang diberikan untuk orang miskin dan sanctuary itu harus lebih banyak untuk siapa? Orang miskin. Ya. Jadi kalau dijumlah Melvin 1/10 ditambah 1/4 itu 35%. Nah, saudara-saudara dan saya sekarang ini belum ditantang 35%. Kita baru ditantang second tithe. Jadi persembahan kita dengan perpuluhan kita usahakan sama. Nah, kita harus usahakan persembahan sama dengan perpuluhan. Itu disebut second tithe. Nah, kalau itu aja tercapai, maka segala keperluan sidang akan terpenuhi. Jadi implikasinya apa? Kita ke gereja harus disertai dengan sense of thanksgiving and apa? Harus bersuka. Dan jangan lupa giving itu adalah an act of worship. Masih ingat? Ya, giving is Ulangan 16 ayat 16. Ulangan 16. Ulangan 16 ayat 16 dan 17. 3 times a year all your men must Numbers, ya? appear before the Lord your God, Oh, Deuteronomy. and the place he will choose, at the feast of unleavened bread, the feast of weeks, and the feast of tabernacle. No man should appear before the Lord empty-handed. Jangan kamu menghadap hadiratku dengan apa? Tangan kosong. Tangan kosong. Jadi saudara-saudara jelas ayatnya bahwa perbaktian yang diajarkan oleh Alkitab bukan hanya berdoa saja, nyanyi lagu pujian saja, dan dengar khotbah saja, tapi janganlah engkau datang menghadap hadiratku dengan tangan apa? Sampah. Persembahan terpadu. Tapi idenya adalah kalau kita datang ke gereja harus disertai bukan cuma reference, tapi juga sense of
Thanksgiving and gratefulness. Jangan lupa giving is an act of worship. Dan jangan lupa saudara-saudara, ada orang bilang you can give without laughing, but you cannot laugh Without giving. without giving. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, God's instruction dalam upacara Ka'bah. Ini pelajaran hari Selasa. Coba buka Keluaran 29 ayat 38 dan 39. Fair? Keluaran 29 ayat 38 dan 39, please. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Ini yang disebut continual burn offering, persembahan korban bakaran yang dilakukan satu hari berapa kali? 2 kali, pagi dan petang. Apa makna, apa maksud daripada persembahan ini, yang 2 ini? Buka pelajaran hari Selasa, paragraf pertama, kalimat terakhir. Fair? Pelajaran Selasa, paragraf pertama, kalimat terakhir. Atau baca dari atas, Fair. Korban harian domba-domba merupakan suatu korban bakaran yang tetap, yang mengajarkan bangsa Israel tentang keperluan mereka yang tak henti-henti akan Allah dan ketergantungan mereka pada pengampunannya dan penerimaannya. Nah, kalimat berikutnya. Api di atas mezbah itu haruslah tetap menyala siang dan malam. Api ini mengingatkan mereka terus-menerus bahwa mereka membutuhkan seorang juru selamat. Jadi korban yang 2 itu, pagi dan petang, merupakan alat untuk mengingatkan bahwa mereka memerlukan juru selamat. Untuk keselamatan kita harus bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan. Itulah purpose daripada continual burn offering yang diadakan satu hari berapa kali? Jadi purpose as a perpetual reminder of their need of a savior. Kemudian Fair, baca paragraf kedua. Allah tidak pernah bermaksud persembahan anak domba harian ini akan menjadi suatu tindakan rutin semata. Jadi jangan hanya sebagai apa? Ritual and routine act. Melainkan apa? Baca terus, Fair. Itu dimaksudkan menjadi suatu waktu yang amat menarik kepada orang-orang yang sedang berbakti dalam doa yang khusyuk, dan mereka harus lebih dulu memeriksa hati mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakui dosa-dosa. Iman mereka harus menangkap janji tentang juru selamat yang akan datang, anak domba Allah yang benar yang akan mencurahkan darahnya untuk dosa seluruh dunia ini. Baik, itu adalah purpose-nya. Lalu implikasinya, lessons-nya apa? Lessons-nya di paragraf terakhir, kalimat yang terakhir, di paragraf terakhir, Fair. Penyembahan dimaksudkan pertama dan terutama adalah mempersembahkan diri kita sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita pertama kali, kemudian pemberian-pemberian kita, maka pujian-pujian dan hati kita akan mengikutinya. Sikap seperti ini merupakan perlindungan yang pasti terhadap ritual dan upacara-upacara yang kosong
dan tak bermakna. Jadi kalau disingkatkan, yang ketiga, kalau kita berbakti harus disertai dengan apa? Yang pertama kan sense of reverence. Ya. Yang kedua sense of thanksgiving. Yang ketiga worship, perbaktian, artinya pertama dan terutama memberikan segenap hati kita, diri kita sepenuhnya kepada Tuhan sebagai Korban hidup kan. korban yang hidup. Apa maksudnya? Jadi kita harus melayani kerja di Tuhan. Nah, itu Saya kasih contoh, karena biasanya kalau dengan contoh terus jadi jelas. Gereja mana di Perjanjian Baru di zaman Paulus yang terkenal karena spirit of giving-nya luar biasa? Yesus ya. Kan? Ada gereja yang dipuji oleh Paulus karena spirit of giving-nya luar biasa. Apa? Makedonia. Nah, kalau sudah mau tahu sidang Makedonia dalam soal memberi, buka 2 Korintus pasal 8. Fair, Ya. 2 Korintus 8 please. Pasal 8. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Di mana? Di Makedonia. Makedonia. Bagaimana itu? Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wah. Jadi ada orang selalu katakan, aduh bagaimana nih kami mau memberi? Ya, itu Miskin. Baca ini ayat. mereka miskin tapi ngasih lebih banyak. Ayat 3. Ayat 3. Ah, Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apa rahasianya? Apa rahasianya sampai mereka walaupun miskin memberi, sehingga Paulus katakan beyond their ability. Thanksgiving itu. Ayat 5 rahasianya. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Rahasianya, they first gave themselves to the Lord. Sama seperti di sini. Di nomor 3 kan implikasinya kita harus memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan sebagai korban hidup. Nah, kalau itu terjadi, maka memberi akan datang dengan sendirinya. Jadi rahasianya di 2 Korintus 8 ayat yang kelima. They first gave themselves to the Lord. Itu nomor 3. Nomor 4 ya. Nah, ini. Ini implicationnya giving ourselves first, wholly and completely as a living sacrifice. Dan ini akan merupakan protection terhadap meaningless and empty ritual. Yang berikutnya, ini pelajaran hari Rebo. Apa itu sakinah? Murah hati. Itu di atas tempat tabut perjanjian. Ada Sakinah. malaikat. Misalkan ini Sakinah itu tabut perjanjian. saya kira bahasa Sunda. Bayangkan ini tabut perjanjian.
Di atas tabut perjanjian ada dua kerubium melengkung menaungi tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian ada apa? 10 hukum. Tapi dia tutup apa? Tabut perjanjian ada tutupnya. Namanya apa? Persisif. Bahasa Indonesianya? Udah lupa. Tutup gerak-gerak. Ini tabut perjanjian. Di dalamnya ada 10 hukum. Ada tutupnya. Tutupnya itu disebut apa? Bahasa Inggrisnya yang kita dapat. Bahasa Indonesia apa? Persisif. Bahasa Inggrisnya mercy seat. Bahasa Indonesia tutupan grafirat. Nah, di atas tutupan grafirat, di bawah lengkungan dua kerubium, dua malaikat, itulah apa? Sakinah. The visible symbol of God's presence. Lambang kehadiran Allah yang bisa dilihat. Dari situlah Tuhan apa? Pemerintah. Berbicara. Itulah yang disebut Sakinah. Itu Sakinah. The visible apa om tadi? The visible, The the visible. symbol The visible symbol. of God's presence. Coba Fel Keluaran 25 ayat 20 ayat 22. Baca hari Rebo Fer di tengah-tengah. Hari Rebo paragraf kedua. Di atas tabut yang suci itu, yang berisi hukum Allah yang kudus dan tersimpan di atas tahta kemurahannya, Allah hadir dalam kemuliaan Sakinah. Nah, dan kemudian apa? Sakinah. Terus Disinilah kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Di sanalah dari mezbah pembakaran di bilik yang suci, asap naik ke atas, melambangkan doa-doa umat Allah digabungkan dengan jasa dan pengantaran Kristus. nah, kalimat berikutnya ini penting. Di tengah-tengahnya terletaklah janji ini, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu. Jadi aku akan berbicara kepadamu melalui apa? Sakinah tadi. Karena disitulah lambang hadirat Tuhan yang bisa dilihat. Di dalam bahasa ini kan, and there I will meet with you and I will commune with you. Sebutan. Aku akan bertemu dengan kamu dan aku akan berkomunikasi dengan kamu melalui apa? Itu Sakinah. Jadi sudah tahu ya Sakinah. Di atas tutup Di atas grafirat, tutup grafirat. Di di antara. sinilah Sakinah. Kayak apa bentuknya? Kenapa? Sakinah itu ruang, bukan Manis benda. yang beraja, ya. Space. Itu ruang, bukannya benda. The promise, then I will meet with them and I will commune with them. Jadi implikasinya, Fer, baca paragraf yang terakhir. Di sini jugalah penyembahan itu bermakna. Kita harus menyembah Tuhan dengan sikap penuh penyerahan diri, kepatuhan, keinginan untuk dituntun olehnya, hati yang diserahkan kepada Tuhan dalam doa, penyerahan, kepatuhan dan rasa hormat, hati yang dipenuhi dengan kebutuhan
akan keselamatan, anugerah dan pertobatan. Baik, jadi yang keempat hari Rebo tumpang tindih dengan yang hari Selasa, overlapping. Idenya adalah kalau kita datang berbakti harus disertai dengan attitude of submission, surrender, lalu willingness to be led. Apa willingness to be led? Mau dituntut. Mau dituntun, Kai. mau dituntun. Jadi jangan bikin sendiri acara sendiri ya. Ya. Jadi kalau pendeta khotbah dan dia baca Alkitab, doa kita, Tuhan berikanlah hati yang apa? Mau menurut. Menurut siapa? Menurut pada firman Tuhan yang dibaca. Kan pendeta baca firman Tuhan bilang begini. Nah, kita responnya, Tuhan berikan pada saya hati yang mau menurut. Di buku Joshua ada satu ayat yang sangat indah. Saya sedang baca bacaan tahunan Alkitab sampai di Joshua. Ada ayat yang bagus. Joshua 1 ayat 16. Yusak 1 ayat 16. Then they answered Joshua, "Whatever you have commanded us, we will do, and wherever you send us, we will go." Ervin, siapa yang sudah dapat bahasa Indonesia? Lalu mereka Yosua berapa? menjawab Yosua, 1-2. "Hanya segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan." Itu hebat. Nah, kalau kita mendengar khotbah, inilah ayat yang harus kita baca dalam hati. Apa yang Tuhan katakan, kami akan apa? Turut, Kemana Tuhan kirim, kami akan kami akan pergi. Jadi saudara-saudara, kalau kita ke gereja mendengar khotbah dan pendeta baca Alkitab, kalau pendeta baca dari majalah Time saya nggak tahu ya. Ini kalau pendeta baca dari Alkitab, all that you command us, we will do. Itulah maksudnya willingness to be led. Dan dengan sikap inilah seharusnya kita berbakti kepada Tuhan. Yang kelima dan yang terakhir untuk ini malam, rejoicing before the Lord. Apa rejoicing? Bersuka. Bersuka-suka. Nah, kalau saudara-saudara masuk ke gereja orang putih, suasananya apa? Hening. Hening, seperti sedang mengadakan apa? Funeral ceremony. Yes. Jadi black community katakan seperti hadir di funeral tiap Sabat. Ya. Karena tenang dia. Tapi kalau masuk di gereja black, Ribut gitu. Pasar. wah. Kalau pendetanya khotbah dan kena di hatinya, you are right, pastor. Keep on preaching. We are listening, pastor. Keep on preaching. Saya pernah khotbah di Washington, di gereja hitam. Kita yang tadinya biasa-biasa jadi semangat. Ya, jadi rame. We are listening, pastor. Keep on preaching. You are right, you are right. Amen, amen. Hebat. Praise the Lord. Praise the Haleluya. Semua keluar. Nah sekarang, bagaimana? Mana yang benar? Emang salah. Mungkin apa kebudayaan atau kebiasaan Culture. gitu. Expression. Umumnya orang hitam kalau di Australia itu gereja yang orang Samoa juga begitu. Begitu. Amin. Gitu. Jadi saya rasa udah spontanitas gitu. Jadi emang keluar dari hatinya mereka. Jadi sembahyang aja kan mereka ribut kan. Sembahyang aja. Amin. Diaminkan. Ada yang ngomong juga saya bersembahyang. Iya. Oke, kalau itu masalah kebudayaan. Memang di Andrews waktu saya sekolah sana ada kelas namanya black preaching. Black preaching. Muridnya, gurunya semua orang apa? Orang hitam. Orang hitam.
orang putih, orang Asia masuk di situ bagus, tapi nggak cocok untuk kita. Tapi untuk mereka apa? Pas. Ekspresinya begitu. Tepuk tangan dan lain sebagainya. Kalau orang putih kan ya paling-paling amin, cuma begitu amin. Tapi kalau mereka memberikan Sendiri. ya, jadi ada kelas black preaching khusus untuk mereka. Jadi mereka pelajari teknik. Nah itu masalah culture. Tetapi sekarang ini di dunia Kristen ada yang tepuk tangan. Dan Advent udah kemasukan celebration. Saudara pernah masuk di celebration? Nyanyinya goyang-goyang, Pakai band. pakai band. Sampai sekarang masih ada. Pendetanya kebetulan pintar nyanyi, pintar main gitar, pintar main piano. Datang ke gereja pakai Biasanya jeans. kemeja, pakai jeans, main dan apa? Rejoicing. Nah sekarang kita harus berada di mana? Karena di sini ada dua ekstrim. Yang satu rejoicing, tepuk tangan, angkat tangan, bergerak-gerak. Kalau yang ini cold, sterile, and formal. Nah, kalau diambil scale of 5, continuum scale of 5, 1, 2, 3, 4, 5, Advent umumnya di mana? Tengah. 2,5. Ini nomor 1. Ini continuum, garis continuum. Kita ambil scale of 5. Ini nomor 1, extreme ke rejoicing. Ini extreme kedua. Ini nomor 3. 4. Ini 2, ini 4. Advent itu posisinya di mana umumnya? 4. Tergantung sih, nggak bisa juga dibilang. Advent yang mana? Advent Advent hitam. yang mana, sebab? Advent hitam Riverside saya pernah datang. Saya bicara siap. as a whole, Rejoicing. secara keseluruhan. Tengah-tengah kayaknya. Suam-suam kuku lah. Nggak seharusnya kan kita dibilang worship in truth and in spirit. Itu akan kita pelajari di pelajaran berikut-berikutnya. Nah, sekarang kita ini mesti di mana? Coba kita buka pelajaran hari Kamis, Fair, Ya. pasal paragraf kedua. Dengan Paragraf kedua hari Kamis. ayat 2 Lukas. Pada saat yang sama, janganlah kita berpikir bahwa penyembahan bangsa Israel itu dingin, tertutup, dan formalitas. Jadi jangan pikir perbaktian Israel dingin, steril dan formal. Terus Pak? Tuhan dengan tegas dan ketat telah memberikan aturan-aturan untuk apa yang harus dilakukan. Tetapi aturan-aturan itu tidaklah berakhir di situ. Sebaliknya, aturan-aturan itu justru menuntun kepada tujuan akhir, yaitu bahwa umatnya akan menjadi kudus, penuh sukacita, dan menjadi bangsa yang setia kepada perjanjian, bahwa mereka akan mengajarkan kepada dunia tentang Allah yang benar. Oke, paragraf berikutnya Pak. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh gereja pada zaman ini berkaitan dengan penyembahan dan jenis-jenis penyembahan. Worship style. Ya. Ini sekarang jadi isu di gereja kita. Mostly sekarang kita entertaining. Betul. Nah, kalau saudara simak khotbah pelantikan ketua GC yang baru, dia singgung tentang musik di gereja. Karena dia concern dengan tren yang sekarang. Sekarang ini ada kecenderungan di gereja kita untuk ikut modern trend. Saya perhatikan dah, anak-anak muda kita juga kalau tidak hati-hati akan bisa apa? Jeblos. Bisa hanyut. Terus Fer? Satu hal penting yang perlu diingat, pelajaran yang kita tetap dapatkan dari contoh bait suci. Sambung yang tadi Fer. Oh, lebih mantap.
Bahaya yang lain adalah perasaan atau emosi cenderung menjadi faktor yang kuat. Nah, jadi ada yang ikut apa? Emosi, tepuk tangan, dan lagu-lagunya lagu-lagu yang hanya liriknya lagu agama, tapi beatnya lagu dunia. Kayak Jian lah sekarang. Dulu kayak Jian kan lagunya enak sekali. Sekarang gaya anak muda tuh. Itu ikut tren. Nah, Ya. Pendeta Wilson katakan jangan sekedar hanya mau ikut tren, lalu kita tinggalkan prinsip mengenai musik ini. Terus, Fer, Semua orang ingin menikmati waktu yang menyenangkan, bersukacita di dalam Tuhan dengan mengorbankan segala jenis ketaatan yang ketat pada kebenaran-kebenaran Alkitab. Satu hal yang penting yang perlu diingat, pelajaran yang kita biasa dapatkan dari contoh bait suci adalah semua penyembahan yang benar haruslah menghasilkan suatu sukacita yang dilakukan dalam konteks kebenaran Alkitabiah. jadi apa? Rejoicing boleh, tetapi in the context of biblical truth. Apa maksudnya? Ya, rejoicingnya itu karena kita gembira kita bakal selamat, itu yang harusnya kita pikirkan, bukan rejoicing untuk entertaining ourselves. Kalau saya yakin dapat selamat tiap hari diceritain atau worshipnya selamat, wah saya senang sekali. Kita tahu udah bakal nggak selamat, tapi dibilang akan selamat atau diampuni. Jadi rejoicing but in the context of biblical truth. Idealnya kita harus di sini. Tapi Advent kecenderungannya umumnya bicara secara umum menjurus ke sini. Sekarang ini banyak orang worship dipengaruhi semata-mata oleh apa? Oleh emosi, tidak digait oleh biblical truth. Nah, kita harus balance. Kalimat terakhir, Fer. Kalimat kedua terakhir hari Kamis. Tema ini, tema ini muncul berulang-ulang. Di sini sudah jelas bahwa seseorang dapat dengan kuat dan teguh dalam pengajaran Alkitabiah dan pada saat yang sama menikmati pengalaman penyembahan yang penuh dengan sukacita. Lagi pula, kalau bukan kebenaran tentang keselamatan, penebusan, perantaran dan penghakiman yang layak dijadikan alasan untuk bersukacita, lalu apa lagi? Jadi kita diajak di Ulangan 12, ini ayatnya. Ayat yang ini Ulangan 12 ayat 5-7. Bahwa kalau kita berbakti harus disertai dengan the spirit of joy. Deuteronomy 12 ayat 5-7. In conclusion, agar supaya kita memiliki pengalaman yang lebih mendalam dalam perbaktian, kita harus mempertahankan satu, di attitude apa? Reference. Nanti diperbaiki. Reference Reference dalam arti kita harus bersikap hormat di Ka'bah Tuhan. Tadi sudah kita sebut beberapa contoh yang seringkali terjadi di gereja. Ngobrol, datang terlambat, itu semua adalah api asing bagi Tuhan. Api asing. Ya, strange fire. Makanya kita maunya api dari surga ya. Nadab dan Abihu, dia sudah dapat perintah
api yang dipakai membakar kemenyan harus apinya Tuhan. Dia pikir sama-sama api, Tuhan bakar dia. Satu, attitude of reverence. Ingat Pengkhotbah 5 ayat 1. Bila mana kita memasuki rumah Tuhan, berjalanlah dengan hati-hati. Ini nggak boleh lari-lari dong ya. Dan orang tua harus jaga siapa? Anak. Karena seringkali ada orang tua tenang-tenang saja, anaknya lari ke sana ke sini. Gembos itu. Ya, anak yang teriak-teriak aja nggak didiemin. Betul. Katanya saya sedang menyenangi khotbah, jadi mereka cuek sama anaknya. Itu juga harus diperhatikan. That's what happened. Jadi yang pertama attitude of reverence, yang kedua sense of thanksgiving. Mungkin saya harus baca ayat yang bagus sekali, Mazmur 116 ayat 12. Mazmur 116 112 saya bilang berapa? Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Ini ayat harus dibaca. Fair? Ya. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Ayat 12. Ya, Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? what shall I render to the Lord for all his benefits toward us? Jadi ini harus ditanyakan selalu. Apa yang harus kuberikan bagi Tuhan untuk segala benefit yang Tuhan sudah berikan kepadaku? Lalu dia jawab sendiri, ayat 13. Aku akan mengangkat bendera keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Kapan kita menyuruh nama Tuhan, my friend? Aku akan menyerukan nama Tuhan. Lagi berdoa. Jadi I will pray. Tapi tidak berhenti di situ, ayat 14. Akan membayar nazarku kepada Tuhan. Jadi yang depan pertama, seluruh umatnya. I will pray and I will pay. Mana lebih susah, pray atau pay? Pay. Gampang. Pay lebih gampang. Jadi dua-duanya. Pray. Jadi pemazmur bukan hanya pray, pay. Jangan hanya Masih ingat dulu ada stiker di mobil? Stikernya, if you love Jesus, honk your horn. Ya. Lalu ada orang iseng, dia tekan tet, mau kasih tahu dia cinta Tuhan. Tapi ada stiker kedua, if you love Jesus, return your tithe. Everybody can honk his horn. Karena kalau menekan klakson semua orang juga bisa. Nah, jadi ujiannya adalah bukan cuma pray tapi apa? pay. Yang ketiga, rejoicing selalu harus in the context of biblical truth. Nah, ini akan dipelajari secara mendetail dalam pelajaran-pelajaran terakhir dari kuartal ini. Worship in spirit and in truth. Untuk menutup, ada satu cerita singkat. Pernah di salah satu kampung di Afrika, misionari mimpin anak-anak muda untuk berkemah. Malam hari acara api unggun. Jadi kayu ditumpuk cukup tinggi, lalu disiram minyak, dibakar. Api unggun menyala.
kayu itu habis terbakar. Besoknya berdekatan dengan tempat api unggun itu, mereka lihat loh kok ada kayu-kayu bertumpuk-tumpuk. Siapa yang taruh di sana? Monyet-monyet yang nonton api unggun malam. Mereka taruh itu kayu-kayu, bentuknya seperti api unggun disusun, tapi tidak ada apa, Apinya. tidak ada apinya. Kayunya ada, tapi apinya tidak kelihatan. Jangan sampai worship kita hanya bentuknya, tapi tidak ada power di dalamnya. Bagaimana supaya power? Ada power. Ingat yang 5. Sense of reverence, sense of thanksgiving, submission, lalu apa? Giving yourself completely. Yang kelima, rejoicing. Jadi selamat mengajar bagi mereka yang akan mengajar.